Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Jadi di sini saya akan bercerita atau membahas tentang mata dan membahas tentang bagaimana saya bisa bekerja di optikal dan pembahasan tentang optikal sendiri. Semoga bermanfaat ya. Selamat mendengarkan. Selamat menonton juga. Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Pada organisme yang lebih tinggi, mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengatur intensitasnya melalui diafragma, memfokuskan melalui penyesuaian lensa untuk membentuk sebuah gambar, mengkonversi gambar tersebut menjadi satu himpunan sinyal listrik, dan mentransmisikan sinyal-sinyal ke otak melalui jalur saraf kompleks yang menghubungkan mata melalui saraf optik menuju korteks visual dan area lain dari otak. Mata yang paling sederhana, seperti pada mikroorganisme, tidak melakukan apa-apa, tetapi dapat mendeteksi apakah lingkungan sekitarnya terang atau gelap. Ketahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian mata dan fungsinya sering tidak disadari dan diremehkan oleh masyarakat. Padahal organ mata adalah salah satu panca indera yang penting. Kehilangan mata sama seperti kehilangan cara untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia. Kinerja bagian-bagian mata dan fungsinya untuk menampilkan berbagai hal yang Anda lihat mungkin sering dilupakan jasanya. Padahal, mata adalah organ vital yang sangat berperan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Anda bisa mulai mengenali bagian-bagian mata dan fungsinya untuk bisa memahami bagaimana mata bekerja dan apa yang harus dilakukan untuk menjaganya. Apa-apa saja bagian-bagian mata dan fungsinya? Mata tidak hanya terdiri dari satu bagian saja, tetapi terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Tiap bagian mata dan fungsinya berbeda-beda. Berikut adalah bagian-bagian mata dan fungsinya yang perlu untuk diketahui. Yang pertama ada kornea. Kornea adalah bagian mata berupa jaringan transparan yang berbentuk kubah dan membentuk bagian depan mata. Kornea berfungsi sebagai jendela yang menjadi jalan agar cahaya bisa masuk ke mata. Kornea juga merupakan titik awal tempat proses pemfokusan cahaya terjadi agar mata bisa melihat sekitarnya dengan lebih jelas. Yang kedua ada aqueous humor. Di belakang kornea Anda terdapat cairan bening yang disebut sebagai aqueous humor yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata
yang menimbulkan masalah pada mata seperti glaukoma atau diabetes. Berikutnya ada iris. Iris biasanya dikenal sebagai bagian mata yang memberikan warna pada mata, tetapi fungsi iris tidak hanya terbatas sebagai pemberi warna. Iris terdiri dari otot-otot yang membantu pupil untuk dapat membesar dan mengecil. Iris merupakan pengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan ukuran dari pupil. Yang keempat, pupil. Anda dapat melihat pupil sebagai titik atau bulatan hitam di bagian tengah mata. Pupil berfungsi sebagai celah agar cahaya bisa masuk ke mata. Ukuran pupil diatur oleh iris yang akan membuat pupil mengecil saat terpapar cahaya yang terlalu silau atau berlebih. Yang kelima ada sklera. Bagian jaringan berwarna putih dan keras yang melingkupi keseluruhan mata Anda, kecuali bagian kornea, dikenal sebagai sklera. Sklera berperan sebagai tempat melekatnya otot-otot mata yang membuat mata bisa bergerak. Yang keenam ada lensa. Bagian mata berupa lensa merupakan bagian kedua mata setelah kornea yang membantu untuk memfokuskan cahaya dan gambar ke retina. Lensa mata terdiri dari berbagai jaringan transparan yang fleksibel dan terletak di belakang iris dan pupil. Lensa akan mengubah bentuknya untuk dapat memfokuskan objek yang dilihat oleh mata. Lensa akan menipis ketika melihat objek yang lebih jauh dan menebal ketika melihat objek yang dekat. Yang ketujuh ada vitreous. Vitreous adalah salah satu bagian mata yang jarang diketahui tetapi memiliki fungsi yang cukup penting. Vitreous memiliki struktur yang seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Yang kedelapan ada retina. Salah satu bagian mata yang sering disebut adalah retina. Retina berperan untuk memproses cahaya yang masuk ke mata menjadi sinyal elektrik yang akan disalurkan ke otak melalui saraf optik. Retina terdiri dari jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya yang berada pada permukaan bagian dalam mata. Yang kesembilan ada koroid. Koroid merupakan membran berwarna coklat tua yang terletak di antara sklera dan retina. Koroid terdiri dari berbagai pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai darah dan nutrisi ke retina dan seluruh bagian mata. Bagaimana proses penglihatan manusia? Keseluruhan bagian mata dan fungsinya membantu manusia untuk bisa melihat secara optimal. Proses penglihatan dimulai dari pantulan cahaya pada objek-objek yang dilihat masuk ke dalam melalui kornea. Setelahnya, cahaya akan melewati aqueous humor
dan masuk ke dalam pupil menuju ke lensa mata. Lensa mata akan mengubah bentuknya untuk menyesuaikan banyaknya cahaya yang masuk ke mata, serta membengkokkan dan memfokuskan cahaya tersebut ke retina melewati cairan vitreous. Saat cahaya mencapai retina, retina akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal listrik yang akan disalurkan ke otak melalui saraf optik. Sinyal elektrik yang sudah sampai di otak akan diterjemahkan oleh bagian otak yang bernama visual cortex. Tips menjaga kesehatan mata. Tentunya, mengetahui bagian mata dan fungsinya, serta proses penglihatan manusia tidak cukup untuk membantu menjaga kesehatan mata. Anda tetap menerapkan beberapa cara untuk melindungi mata Anda. Yang pertama, menyadari resiko gangguan mata yang bisa dialami. Anda bisa mencegah terjadinya masalah pada bagian mata dan fungsinya dengan cara menyadari resiko gangguan mata yang dapat terjadi. Beberapa faktor seperti obesitas, kondisi medis tertentu, dan memiliki anggota keluarga yang mengalami masalah mata mampu memperbesar peluang Anda mengalami masalah mata tertentu. Yang kedua, Anda harus mengikuti pemeriksaan mata secara rutin. Pemeriksaan mata tidak hanya dilakukan saat terjadi gangguan di mata, tetapi seharusnya dilakukan secara rutin untuk memeriksa kesehatan bagian mata dan fungsinya. Pemeriksaan mata dapat dilakukan berdasarkan usia. Bila Anda berusia 20-30 tahun, sebaiknya pemeriksaan mata Anda setiap 5-10 tahun. Sedangkan jika Anda berusia 40-54 tahun, periksakan mata setiap 2-4 tahun. Ketika Anda berusia 50-64 tahun, Anda perlu melakukan pemeriksaan mata setiap 1-3 tahun. Apabila Anda berusia 65 tahun ke atas, pemeriksaan mata harus dilakukan setiap 1-2 tahun. Yang ketiga, menerapkan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat dapat menjaga kesehatan tubuh dan mata. Anda dapat menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi omega 3 dan sayuran berdaun hijau, serta rutin dalam berolahraga. Pola hidup sehat lainnya adalah dengan tidur secara cukup dan teratur, serta meminum setidaknya 8 gelas air per hari. Yang keempat, berhenti merokok. Jangan salah, merokok tidak hanya merugikan paru-paru, tetapi juga dapat merusak bagian-bagian mata dan fungsinya. Merokok dapat meningkatkan resiko terkena katarak dan merusak saraf optik di mata. Oleh karenanya, hentikan perilaku merokok yang dilakukan. Yang kelima, istirahatkan mata. Saat bekerja menggunakan komputer atau laptop, dalam jangka waktu yang lama, istirahatkan mata Anda setiap 20 menit sekali dan lihatlah benda yang berjarak kurang lebih 6 meter selama 20 detik. Yang keenam, hindari infeksi saat menggunakan lensa kontak. Lensa kontak itu softline ya teman-teman.
Jika Anda menggunakan lensa kontak untuk melihat, selalu cuci tangan Anda sebelum mengeluarkan atau memasang lensa kontak. Jangan lupa untuk membersihkan lensa kontak dan menggantinya secara teratur. Jangan tidur sambil menggunakan lensa kontak. Yang ketujuh, lindungi mata. Anda dapat melindungi bagian-bagian mata dan fungsinya dari paparan sinar matahari dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di luar ruangan. Pilihlah kacamata hitam yang bisa menahan 99 sampai 100% radiasi UV. Anda juga perlu menggunakan kacamata pelindung saat sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan yang beresiko merusak mata, seperti pekerjaan konstruksi, memperbaiki rumah, berolahraga ski, dan sebagainya. Kunci dari menjaga kesehatan mata adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Apabila Anda mengalami masalah atau gangguan mata tertentu, segera konsultasikan ke dokter mata untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Yang terakhir, stop mengucek mata. Mengucek mata mungkin adalah salah satu kebiasaan yang tidak disangka dapat merusak bagian-bagian mata dan fungsinya. Mengucek mata dapat merusak pembuluh darah di sekitar mata dan meningkatkan resiko menipisnya kornea atau keratokonus. Jadi, sekarang Tia akan sharing ya teman-teman, sekadar berbagi aja. Jadi kalau Tia itu kerja di optikal. Kebetulan optikal itu adalah, dia akan ngejelasin ya tentang optikal. Jadi optikal adalah tempat untuk memeriksakan mata bagi semua orang. Di optikal tersedia berbagai macam kacamata, mulai dari pilihan yang bulat, kotak, ada yang metal, ada yang plastik, banyak-banyak macamnya teman-teman. Di optikal juga semua orang bisa diperiksa. Kalau misalnya Anda atau teman-teman semua gak sempet nih ke dokter, ada keluhan, matanya kurang jelas untuk melihat, bisa datang aja ke optikal ya. Karena di optikal juga selain tersedia berbagai macam kacamata, tersedia juga pemeriksaan gratis ataupun pemeriksaan sepaket dengan kacamatanya. Jadi nanti di optikal itu Anda akan diarahkan harus memakai kacamata atau enggak. Dan untuk jenis kacamatanya juga macam-macam. Untuk jenis lensanya, kalau misalnya teman-teman sering di hadapan komputer nih, atau kerja di depan komputer, atau sering main game di HP, sering main HP, Instagraman, FB-an, atau sejenisnya, teman-teman bisa memilih lensa anti radiasi komputer atau HP. Untuk harga lensanya biasanya itu sekitaran 300.000. Dan untuk misalnya harga lensa yang standar itu untuk minus-minus yang masih agak kecil masih sekitar harga 100 ribuan. Dan itu kalau yang 100 ribu paling hanya untuk anti radiasi matahari aja, nggak ada anti radiasi komputer atau HP-nya. Karena kan beda jenisnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian memakai lensa anti radiasi komputer atau HP, jadi kalau misalnya kalian ngeliat komputer atau HP, sinar birunya nggak akan masuk semua ke dalam mata teman-teman. Yang masuk ke mata itu cuman sinar yang dibutuhkan oleh mata itu sendiri.
supaya tidak cepat lelah juga kalau memakai lensa anti radiasi. Supaya mata tidak cepat berair juga, karena kalau misalnya terlalu lama di depan komputer, biasanya mata itu sering pegal, teman-teman. Selain pegal, cepat lelah, matanya kering. Jadi kalau untuk teman-teman yang sering di hadapan komputer atau HP, itu wajib banget sih direkomenin untuk beli lensanya yang anti radiasi. Ada juga lensa yang berubah warna. Kalau yang berubah warna, kita atau orang optik sering sebutnya lensa fotokromik. Itu untuk lensa plastik ya teman-teman, kalau fotokromik. Ada juga lensa photogray. Kalau photogray itu adalah lensa berubah warna, tetapi dia itu kaca. Jadi lensa berubah warna itu di dalam ruangan lensanya bening, tapi kita pas keluar lensa itu berubah sendiri tergantung intensitas cahaya mataharinya. Jadi berubah itu menjadi agak gelap supaya kita tidak terlalu silau. Seperti sunglass aja teman-teman, jadi berwarna si lensanya. Dan itu untuk harga lensa fotokromik biasanya kita jual sekitar harga 300.000. Itu pun tergantung, dilihat lagi dari ukuran minusnya ya. Ada juga lensanya yang tahan embun. Kalau misalnya teman-teman sering makan bakso nih, dan si baksonya menguap ke kacamata, atau enggak kita lagi pakai masker, sekarang kan masih pada pakai masker ya teman-teman. Atau biasanya kalau kita pakai kacamata suka menguap ke lensanya, jadinya berembun si lensanya itu. Nah, itu ada lensa yang anti embun atau tahan embun. Untuk harga lensanya aja yang tahan embun sekitaran 500-an sepasang ya teman-teman. Berikut dilihat lagi minus atau plus ukuran yang teman-teman alami. Ada juga lensa yang menahan pantulan sinar mobil. Itu biasanya harga lensanya sekitar 900.000. Kalau misalnya sering mengendarai di malam hari nih, biasanya kan itu silau ya teman-teman. Si sinar lampu yang dari depan itu, dari pengendara yang ada di depan kita, menyorot banget itu ke mata. Ada lensanya yang anti pantulan dari sinar cahaya mobil atau motor. Ada juga jenis lensanya yang menahan debu, menahan pantulan, menahan noda, menahan air. Biasanya itu dari jenis lensa Essilor-Crizal. Essilor-Crizal itu bagus loh teman-teman. Kayak misalnya Essilor-Crizal Sapphire nih. Essilor-Crizal Sapphire itu di kisaran harga 400-an sepasang. Jadi kalau misalnya hujan nih, hujan gede dan kita pakai kacamata itu, si airnya itu bakal cepet ke bawah, cepet turun dari kacamata yang kita pakai atau dari lensanya. Jadi gak mengendap di kacamatanya teman-teman. Kalau mengendap di kacamatanya biasanya nanti kita buram kalau untuk ngelihat, susah untuk ngelihatnya. Dan untuk Rizal Sapphire itu si air atau air hujan yang netes ke lensanya cepet turun. Jadi kita tidak perlu was-was kalau hujan gede. Tidak perlu was-was kalau si lensanya atau si airnya takut mengendap di lensa. Jadi aman ya. Dan untuk jenis lensanya, Tia mau ngejelasin lensa untuk orang tua ya. Untuk usia 40 tahun, biasanya itu udah ada plusnya teman-teman untuk semua orang. Jadi plus itu apa ya? Nih Tia jelasin. Plus itu jadi daya akomodasi untuk melihat jarak kertas atau misalnya untuk membaca, untuk menulis, untuk memasukkan
bola kaput ke dalam jarum itu agak susah teman-teman, kayak baca Al-Quran. Jadi daya akomodasi untuk melihat jarak dekatnya atau melihat tulisan secara dekat kayak SMS itu udah mulai berkurang. Biasanya itu dialami untuk usia 40 tahun ke atas, dan itu semua orang ya, mau perempuan, mau laki-laki yang usianya udah 40 tahun ke atas. Biasanya kita saranin harus pakai lensa yang ada plusnya. Dan untuk lensa yang ada plusnya itu berarti masuknya ke dalam double focus. Jadi jauh bisa, baca juga bisa. Kalau misalnya kita ngambil lensa untuk plusnya aja nih, nanti untuk bacanya kita jelas teman-teman. Untuk baca jelas, cuman pas ngelihat jauh, itu tidak bisa dipakai. Karena kenapa? Karena 40 tahun ke atas itu harus pakai lensanya double focus. Jadi jauh bisa, baca juga bisa. Dan untuk jenis lensa double focus itu, yang pertama ada Cryptok. Biasanya Cryptok itu jenis lensanya ada setengah lingkaran di bawah. Jadi nanti atasnya untuk baca, setengah lingkaran di posisi paling bawah itu untuk baca jarak dekat, atasnya untuk ngelihat jarak jauh. Jadi kalau misalnya kayak ngelihat TV nih atau jalan-jalan keluar rumah, nanti harus ngelihatnya yang paling atas, gak boleh yang paling bawah. Karena yang paling bawah itu hanya khusus jarak 30 cm, kayak untuk baca SMS, untuk baca Al-Quran, untuk baca tulisan, ataupun untuk sejenisnya. Kalau misalnya kita salah ngelirik nih, kayak ngelihat ke bawah tapi malah ngelihat yang setengah lingkarannya, nanti kita bakal pusing. Karena kenapa? Karena kan posisi paling bawah itu hanya khusus untuk jarak 30 cm. Jadi gak boleh lebih dari jarak 30 cm. Maka dari itu, untuk ngelihat ke bawah atau ngelihat ke lantai, kita harus gunakannya posisi yang paling atas. Karena kan ngelihat ke lantai itu masuknya ke posisi jarak jauh. Jadi itu untuk Cryptok. Untuk Cryptok itu jenis lensanya yang ada setengah lingkaran di bawah. Dan itu khusus untuk 40 tahun ke atas ya. Ada juga jenis lensa yang kedua, flat top. Untuk flat top biasanya bentuk lensa bawahnya itu agak garis, ke bawahnya agak melengkung. Jadi lurus. Pokoknya sama aja sih kayak Cryptok, cuman beda bentuk bacanya doang. Atasnya untuk melihat jauh, bawahnya untuk baca. Tadi Cryptok biasanya untuk harga standar masih 100, tapi kalau misalnya ukurannya tinggi nih, itu bisa nyampe 300-an. Berikut dengan laptop juga hampir sama harganya. Ada juga yang ketiga teman-teman, maaf. Yang ketiga itu ada progresif. Kalau progresif itu kalian tidak ada batasannya nanti. Jadi kayak kacamata biasa aja, polos, gak ada batasan bentuk di bawahnya. Cuman tetap walaupun tidak ada batasan, tidak terlihat untuk bacaannya nih, tetap nanti kalian yang jauhnya untuk melihat jarak jauh, maksudnya yang atasnya untuk melihat jarak jauh, bawahnya untuk baca. Itu pun sama seperti Cryptok. Bedanya Cryptok itu kan kelihatan untuk bacanya ya, tapi fungsinya sama. Atasnya jauh, bawahnya baca, progresif juga. Jadi tetap kalau misalnya pakai progresif nih, walaupun gak kelihatan setengah lingkaran di bawahnya atau gak kelihatan untuk bacanya, jangan salah ngelirik juga. Karena kalau misalnya salah ngelirik, nanti bakalan pusing. Biasanya kalau progresif itu kacamatanya yang bagian atas untuk ngelihat jauh, yang bagian tengahnya untuk jarak mengobrol atau jarak dekat, yang bagian bawahnya untuk baca. Tapi kalau misalnya sering di hadapan komputer atau HP nih, kita saraninnya lensa progresif aja supaya lebih nyaman
Ditambah saran frame-nya juga atau bingkai kacamatanya itu yang kecil kalau misalnya sering di hadapan komputer. Karena kalau misalnya bingkai frame-nya terlalu gede, nanti susah untuk melihat ke posisi keyboardnya, terus ke posisi monitornya. Jadi begitulah untuk lensa progresif yang sering di hadapan komputer, kita saraninya frame-nya yang kecil ya. Untuk harga progresif biasanya sekitar harga 300-an, dilihat dari ukuran pasiennya atau ukuran minus plusnya dari seseorang. Biasanya untuk lensa plus itu usia 40 tahun sekitar plus 1. Untuk 43 tahun sekitar plusnya itu plus 125. Untuk usia 45 tahun, untuk plusnya itu plus 1,5. Untuk usia 47 tahun, plusnya itu plus 175. Untuk usia 50 tahun, plusnya itu plus 2. Untuk usia 52 atau 53 tahun, plusnya itu biasanya plus 225. Jadi sekitar 2 atau 3 tahun dinaikin 0,25 ya. Dan untuk usia 55 tahun plusnya plus 2,5. Ada juga usia 57 tahun itu biasanya plus 275. Ada juga usia di atas 60 tahun biasanya plus 3. Itu pun dilihat dari umurnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya ibu atau bapak yang usianya sekitar 46 tahun nih, berarti usia itu untuk ukuran plusnya antara plus 1,5 atau plus 175. Tapi kalau misalnya ukuran jauhnya juga ada minus atau plusnya, nanti kita bikinkannya secara kombinasi, ada sih rumus-rumusnya tersendiri. Untuk zaman sekarang itu zaman era globalisasi teman-teman ya, yang dimana untuk informasi itu lebih gampang diantaranya dengan ada HP, komputer. Jadi untuk mencari informasi itu lebih gampang, tinggal buka HP, tinggal buka komputer. Di HP atau di komputer juga ada game supaya kita nggak terlalu penat nih. Kita bisa main game untuk mengisi waktu luang. Tetapi itu pun harus dibatasi. Untuk membuka komputer itu atau HP, jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kalau misalnya terlalu lama nanti mata kita bakal ada minusnya. Dan kalau misalnya udah ada minusnya, kita harus pakai kacamata, wajib pakai kacamata. Karena kalau melihat pasti bakalan buram kalau udah ada minusnya. Dan kalau misalnya udah ada minusnya, dipaksain gak pakai kacamata, biasanya nanti itu bakal kurang jelas untuk melihat, ditambah bakal pusing. Sudah pusing itu bakal perih matanya karena matanya tidak bisa ngelihat jelas dan tidak dibantu sama kacamata. Apalagi anak-anak zaman sekarang sudah banyak yang pakai kacamata. Oleh karena itu, semua orang tua wajib bijak terhadap anak-anaknya untuk pemberian HP atau pembatasan terhadap penggunaan HP. Karena selama ini saya di optik itu sudah mau 5 tahun ya, banyak anak-anak yang masih kecil kasihan sudah pakai kacamata dan minusnya itu nggak tanggung-tanggung loh teman-teman, langsung minus 9, minus 6, dan itu masih anak-anak posisinya, bukan orang tua. Dan pas ditanya ke orang tuanya, ini kenapa minusnya tinggi? Ternyata si anak itu sering main HP, sering main games di HP orang tuanya. Kalau misalnya tidak dikasih oleh orang tuanya, si anaknya nangis.
Jadi pilihan terbaiknya mending anak nangis aja, atau enggak kita cari untuk si anak supaya tidak terfokus ke HP, cari cara lain misalnya dengan jajan atau dengan bermain dengan teman-teman sebayanya. Karena untuk usia 3 tahun sampai sekitaran 8 atau 10 tahun itu anak-anak itu harusnya masih main-main teman-teman, tidak main-main dengan teman sebayanya, maksudnya tidak main HP, komputer, dan kalaupun main HP atau komputer harus dibatasi. Karena untuk anak usia segitu itu nanti paling cepat mengalami minusnya. Kayak misalnya baca buku juga jangan terlalu dekat nih, ada jaraknya. Baca HP juga jangan terlalu dekat, ada batasan jaraknya. Kalau baca juga tidak boleh di ruangan yang gelap. Kalau misalnya di ruangan gelap, itu juga bisa memicu terjadinya minus. Atau misalnya sering begadang nih, itu matanya bakal lelah. Dan kalau lelah, itu juga bisa memicu terjadinya minus pada mata. Oleh karena itu, bagusnya sih setiap orang tuanya bijak kepada anak-anak agar si anak tidak terlalu fokus terhadap HP karena ada pengalihan. Misalnya orang tuanya harus bisa mengalihkan dengan cara bermain, pergi keluar, pergi ke rumah saudara. Itu bisa mengalihkan fokus si anak terhadap HP. Karena kalau misalnya udah kecanduan itu bahaya sekali. Nanti orang tuanya yang rugi. Masa depan anak kan masih panjang, tetapi udah ada minusnya. Kalau misalnya minusnya udah tinggi, itu sangat susah sekali loh untuk bisa turunnya. Jadi orang tua itu makanan anak harus dijaga, kualitas tidur anak harus dijaga. Si anak gak boleh tidur terlalu malam, tidak boleh terlalu dekat tonton TV juga, tidak boleh membaca di ruangan yang gelap. Dan bagusnya untuk anak-anak di zaman sekarang nih, setiap 6 bulan sekali harus dicoba dicek matanya ke optika atau enggak ke dokter. Apalagi ya teman-teman, ditambah kalau di optikal itu kan melayani berbagai macam jenis kacamata juga, bisa pemeriksaan mata juga, bisa kalau misalnya ada kacamata yang patah nih, kita bisa diganti dengan frame yang baru, jadi lensanya masih tetap yang kita pakai itu bisa. Nanti kita carikan kacamata atau bingkai kacamata yang pas ke lensanya. Untuk harga kacamata sepaket dengan pemeriksaan biasanya dimulai dari 150.000, itu udah harga yang termurah banget, udah paket komplit. Jadi anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya udah bisa pakai kacamata dengan harga 150.000. Ada juga kacamata yang khusus baca, biasanya itu dijual dengan harga 40 ribuan. Oh ya, di optikal juga tersedia berbagai macam jenis soft lens. Soft lens itu apa? Soft lens itu kontak lensa yang udah dijelasin tadi sebelumnya. Jadi kayak misalnya ada yang mau nikah nih, matanya pengen pakai soft lens, itu kita bisa pesankan dulu, atau misalnya ada yang ready di optik bisa langsung dibawa. Soft lens juga ada yang minus ya teman-teman. Minusnya itu dimulai dari minus setengah, minus 1, minus 1,5, macam-macam tergantung kondisinya. Tapi kalau misalnya matanya beda nih ukuran minusnya, berarti kita harus beli 2 kotak soft lens karena kan beda minusnya.
karena untuk satu kotak itu sepasangnya itu minusnya sama, tidak beda. Jadi maka dari itu bagi yang mau pesan softland tapi minusnya berbeda, jadi harus pesen 2 kotak softlandnya, dan itu untuk softland yang berwarna. Tapi kalau misalnya teman-teman pesen softland yang warna bening, itu bisa satu pasang aja belinya kalau yang warna bening. Untuk yang warna bening itu dijual sekitaran harga 100-an lebih. Tapi kalau untuk yang berwarna dimulai dari harga 70, itu satu kotak udah dapat yang minus. Tapi kalau misalnya untuk softland yang normal itu kita jual dimulai dari harga 50.000. Itu udah ada BPOM-nya ya teman-teman. Udah ada nomor kesehatannya. Bukan ilegal. Lalu setelah softland, di optik juga ada rantai kacamata, ada cairan softland, tetes softland. Oh iya, bagi kalian yang sering atau pengguna softland terus matanya suka perih, itu diwajibin pakai tetes softlandnya supaya matanya tidak perih, tidak gampang merah. Untuk harga tetes softlandnya biasa kita jual dari harga 25.000. Dan untuk macam-macam merek tetes softlandnya itu dimulai dari Refresh, A+, X2. Ada juga cairan softlandnya untuk merendam softlandnya. Itu banyak juga macam-macam jenis atau macam-macam merek cairan softlandnya. Ada X2, cairan ice, X2 Bio, multipurpose, nice look, ada O2, ada E+, ada macam-macam pokoknya teman-teman. Banyak sih jenisnya. Jadi kalau misalnya kalian pengguna softland, itu wajib sehari diganti cairan softlandnya untuk ngerendam si softland tersebut supaya tidak tumbuh bakteri-bakteri di dalam softlandnya. Jadi kayak misalnya cairan yang kecil nih, cairan kecil itu seminggu harus udah habis untuk mengganti softlandnya. Gak boleh didiamin ya teman-teman, apalagi ada orang-orang yang pakai softland tetapi direndam pakai air panas. Nah itu gak boleh, karena air panas itu beda kandungannya dengan cairan softland kan itu emang khusus ya untuk softland, sedangkan air panas itu untuk ninyu atau untuk bikin kopi mungkin teman-teman, bukan untuk merendam softland. Takutnya bahaya nanti ke matanya juga. Jadi begitu ya. Untuk softland setiap harinya wajib diganti si cairan softlandnya. Nah, terlepas dari cairan softland, kita juga bisa tersedia nosepad. Nosepad itu ganjel hidung yang ada di pinggir-pinggir hidung. Biasanya itu berbentuk karet atau silikon. Nah, kalau misalnya si silikon tersebut udah hitam nih atau udah berdaki, udah kotor, kalian bisa ganti di optik. Untuk ganti di optik biasanya nosepad itu sekitaran harga 10.000. 10.000 itu udah pemasangan nospadnya juga ya teman-teman, udah jasa pasang nospadnya juga. Terus nospad kalian jadi bening kembali, tidak kotor. Di optik juga tersedia jasa untuk membersihkan kacamata, untuk setel frame. Setel frame itu apa? Jadi menyetel kacamata, kalau misalnya kacamatanya ada yang longgar nih, atau misalnya ada yang terlalu kesempitan, itu nanti kita bisa setel supaya bisa nyaman kita pakai. Karena kalau kacamata itu semakin sering kita pakai, semakin sering kita buka lepas kacamata, nanti bakalan cepat longgar si kacamatanya. Maka dari itu optik menyediakan layanan jasa untuk setel frame atau menyetel kacamata secara gratis. Di optik juga
bisa mengganti baut. Kalau misalnya ada baut kacamata nih yang lepas, di optik bisa menyediakan bautnya serta pemasangannya. Untuk harga baut biasanya itu sekitar 10 ribuan satu pasang. Setelah baut, kita akan membahas lap sama tempatnya. Jadi kalau misalnya ada yang beli kacamata, kita pasti otomatis kasih lapnya juga, kasih tempatnya juga. Jadi jangan khawatir kalau beli kacamata di optik tidak dikasih tempat atau lap. Jadi beli kacamata di optik itu dikasih lap sama tempatnya juga. Kalau misalnya pembeliannya agak gede nih, agak lumayan, nanti kita kasih bonus cairan pembersih kacamatanya juga. Setelah itu nanti kita kasih bonus sirup jahe atau enggak kasih bonus facial wajah ya teman-teman. Kebetulan kalau di optik saya itu suka dikasih facial wajah untuk pembelian di atas 1 juta. Facial wajahnya itu di dokter kulitnya langsung, yang menanganinya asisten dokter kulitnya. Lumayan kan teman-teman, pembelian 1 juta terus dikasih facial wajah, diangkat komedo, pokoknya diangkat debu-debu yang ada di dalam wajah kita. Saya sih selama ini baru nyoba 3 kali ya, lumayan sih nyaman, terus dipijit juga. Dan untuk beberapa optik seperti optik saya itu, optik saya tempat bekerja menerima pelayanan kacamata memakai BPJS juga. Jadi bagi kalian yang mempunyai BPJS, boleh nih digunain BPJS-nya untuk membeli kacamata. Soalnya sayang kan kita bayar tapi nggak digunakan. Untuk BPJS kelas 1 itu potongan dari BPJS-nya 300.000. Jadi kalau misalnya ada ukuran mata nih, ada ukuran minus plus yang masih standar, ukurannya masih kecil-kecil, bisa ditanggung oleh BPJS semua. Budget 300 untuk kelas 1 udah komplit, udah dapat lensa dengan ukuran minus plus kita, ditambah dapat frame kacamatanya juga atau bingkai kacamata. Untuk kelas 2 itu budget kelas 2 200.000. Begitupun untuk kelas 2, kalau misalnya ukurannya masih standar, tidak terlalu gede, itu bisa sesuai harga BPJS 200.000, sudah dapat lensa dan kacamata. Ada juga kelas 3. Untuk kelas 3 itu potongan dari BPJS-nya 150.000, sama dengan kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 juga sama, kalau misalnya ukuran lensa atau minusnya masih kecil, itu bisa ditanggung semua ya, komplit frame sama lensa. Tapi kalau misalnya mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalian mau nambah untuk frame yang lebih bagus, itu bisa ya teman-teman. Misalnya kalian nih pengen pilih framenya yang sekitar harga 500 nih, lensanya yang 100.000 bisa. Jadi sekitaran 700.000 dipotong kelas 1 misalnya. Kelas 1 kan 300, jadi 700 dipotong 300.000, berarti nambahnya kalian 400.000. Begitupun untuk kelas 2, kelas 3 itu sama. Boleh kalau misalnya kalian pengen framenya yang lebih bagus, bisa. Atau enggak, kalau misalnya kalian pengen lensanya yang lebih bagus juga, itu bisa. Misalnya pengen lensa yang 300, framenya atau batangnya yang 100, kan totalnya jadi 400. Kalau misalnya kalian kelas 3 nih, berarti 400 dipotong potongan kelas 3 itu 150. Berarti nambahnya sekitar 250.000. Untuk pengerjaan di optikal itu, kalau misalnya stok lensa ukuran minus kita ada stoknya, itu bisa ditunggu ya teman-teman. Untuk ditunggu itu paling cepatnya sekitar 10 menitan, tergantung
banyak atau enggaknya kacamata yang ditunggu di tempat pasetan. Pasetan itu tempat memasang lensanya atau memasang lensa ke kacamata. Tapi kalau misalnya stok untuk ukuran minus atau plus kita tidak ada, itu bisa nyampe 1 hari sampai sekitar 8 harian kita harus pesankan dulu lensanya. Apalagi kalau misalnya lensanya yang paling bagus, itu bisa nyampe 2 mingguan selesainya. Tapi untuk lensa yang bagus, itu emang agak lama juga sih. Untuk lensa yang standar 1 sampai 3 harian. Kalau ada stoknya bisa ditunggu ya. Lalu kita akan membahas pemeriksaan di optik itu. Ada pemeriksaan komputer dan pemeriksaan manualnya juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang diperiksa di optik, biasanya kita diperiksa dulu komputernya nih untuk patokan minusnya berapa. Setelah diperiksa komputernya, kita langsung diperiksa manual. Biasanya manual lebih akurat, tapi kalau untuk komputer itu jadi patokan supaya kita orang optik bisa menentukan minus atau plus dari orang yang akan diperiksa. Di periksaan manual kita akan dites huruf-huruf dimulai dari yang terkecil atau dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nanti di situ kita akan terlihat minusnya berapa ya di periksaan manual. Setelah periksaan manual, nanti kita akan diarahkan tentang kacamata yang perlu dipakai oleh konsumen atau customer. Untuk pembayarannya biasanya di optikal itu bisa di DP dulu ya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya kalian bawa 50.000 atau 100.000 itu bisa dijadiin DP dulu. Gak usah khawatir harus digeblokin semua, gak usah khawatir kalau misalnya itu harus dibayar langsung. Gak apa-apa teman-teman kalau misalnya kalian mau dicicil juga. Untuk ditransfer lewat ATM juga itu bisa ya. Setelah itu akan membahas tentang untuk pelayanannya sendiri ya. Untuk pelayanannya sendiri optikal itu sangat bagus, bisa melayani orang-orang yang matanya minus. Jadi orang-orang yang gak sempat ke dokter kan bisa aja langsung ke optikal. Kenapa saya bisa kerja di optikal? Ceritanya dulu nih waktu lulus sekolah, saya itu kerjanya di Borma, Ians Borma. Lebih tepatnya itu tempat baju-bajunya sih. Dan di situ kurang lebih 1-3 bulan lah kerja di situ. Kenapa? Itu kan harusnya kita kerjanya itu bisa selamanya sih kalau betah, tapi karena nggak betah ya saya mengundurkan diri. Sistem kerjanya itu waktu dulu di Ians atau Borma dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah udah dari situ nganggur selama 1 bulan, udah kerja dari Ians atau Borma itu. Oh iya, dari Ians atau Borma saya kerja itu dimasukin oleh temen, nitip lamaran kerja ke temen, dan temen saya itu udah almarhumah. Pokoknya orang yang berjasa untuk pertama kalinya memasukkan saya kerja itu teman saya yang sudah almarhumah. Mudah-mudahan teman saya itu diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu teman SMP ya teman-teman.
sudah nganggur 1 bulan nih setelah kerja di Forma. Saya pengen kerja lagi dong, otomatis di situ saya nanya-nanya ke teman SMP, SMA ada kerjaan atau enggak. Ternyata alhamdulillah wa syukurillah ada sahabat saya namanya Fitri Nur Aziza. Itu sahabat waktu SMP, dan alhamdulillah untuk rezeki ternyata dari teman-teman SMP semua. Saya sangat bersyukur sekali. Di situ Fitri baru kerja 2 bulan di optikal. Nah, kebetulan ada orang atau senior, mungkin ya bisa dibilang senior, yang mau keluar. Dia itu udah kerja 18 tahun, cuman mau keluar, mungkin mau berkarya sendiri. Nah, udah keluar itu ceritanya mau keluar sekitar 2 mingguan lagi. Nah, Tia dimasukin sama teman supaya bisa masuk ke optikal, karena emang lagi membutuhkan juga untuk menggantikan orang yang mau keluar di optikal. Nah, sudah gitu masuklah saya ke optikal, kerja di optikal, dan alhamdulillah sampai sekarang udah mau 5 tahun di optikal. Semuanya berjalan dengan lancar, betah juga, teman-temannya pada baik juga, seniornya juga membimbing bawahannya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kita sebagai bawahan harus bisa saling menghormati juga kepada senior, harus saling terbuka. Dan alhamdulillah pokoknya nyaman banget di optikal. Salah satunya mungkin karena ada sahabat saya itu ya yang kerja di optikal. Pokoknya orang yang paling berjasa dalam kehidupan saya yaitu Fitri Nur Azizah. Karena sampai saat ini saya masih bertahan di optik. Betah itu karena ada dia juga yang masukin saya ke optikal, lingkungannya nyaman sekali. Pokoknya alhamdulillah, semua itu rezeki dari Allah. Tapi untuk membalas jasanya Fitri, saya bingung harus membahas gimana ya teman-teman, karena pokoknya Fitri orang paling berjasa sekali di kehidupan saya. Di optikal itu pertama kali masuk diajarin tentang pembukuan yang ada di optikal. Sudah diajarin pembukuan, kita harus tahu nih caranya meriksa customer atau meriksa pasien bagaimana. Kita juga diajarin cara ngomong dengan pasien bagaimana, karena kan pasien itu beda-beda teman-teman psikologisnya. Ada yang baik, ada yang gampang marah, ada yang gak sabaran. Pokoknya itu komplit, berbagai macam orang, berbagai macam karakter orang beli di optikal. Ada juga yang suka emosian, ada yang baik ngasih makanan juga ke anak-anak optikal. Pokoknya beda-beda deh teman-teman untuk customer-customernya ya. Tapi alhamdulillah selama ini aman ya teman-teman. Atasannya juga baik kepada bawahannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berkah sekali bisa bekerja di optikal. Mudah-mudahan di optikal saya bisa membantu orang-orang yang minus, bisa memeriksa orang-orang yang minus dengan baik ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya orang-orang yang ada glukoma nih atau diabetes atau ada tekanan darah tinggi atau ada gangguan saraf nih di matanya, kita saraninnya periksa langsung ke dokter saja. Karena kenapa? Biasanya kalau misalnya ada diabetes atau tekanan darah tinggi, itu pas naik darah sama pas turun darahnya itu beda ukurannya teman-teman. Kadang ada yang diperiksa di optik itu pas darahnya lagi rendah nih, misalnya nggak darah tinggi, itu nyaman nih diperiksa di optik. Tapi pas darahnya tinggi itu beda lagi. Biasanya nanti kalau dia pakai kacamata, dia bakalan pusing pakai kacamatanya. Jadi untuk yang darah tinggi
atau diabetes itu sama ya. Kalau diabetes kan gulanya, kalau gulanya rendah sama gulanya tinggi itu beda ukuran kacamatanya. Jadi diharapkan mempunyai 2 kacamata. Dan bagi penderita diabetes atau darah tinggi, jangan komplain ya kalau misalnya kalian pas diperiksanya itu pas darahnya lagi rendah nih nyaman, tiba-tiba pas darahnya tinggi tidak nyaman. Jangan komplain ke optik, itu karena dari darah kalian semua, dari darah dirinya masing-masing, karena kan ada tekanan darah tinggi atau diabetes. Bagusnya diperiksanya sama dokter juga ya, supaya lebih aman dan dokter lebih mengetahui keluhannya apa. Kalau di dokter kan bisa dikasih obat juga, bisa dikasih tetes juga. Pokoknya kalian bisa konsultasi juga ke dokter tersebut mengenai apa yang kalian rasakan. Untuk yang gangguan saraf pada matanya juga sama, lebih baik diperiksakan saja ke dokter. Untuk yang misalnya ada nih orang-orang yang biasanya kayak ada yang ngeganjal di matanya, kayak ada yang ngehalangin, ada kataraknya, itu bagusnya juga diperiksa di dokter. Karena kalau misalnya ada kataraknya juga nih, itu tidak bisa diperiksa di optik ya teman-teman, karena supaya ukuran maksimal itu harusnya konsultasinya di dokter. Dan bagusnya diangkat dulu kataraknya supaya ukuran matanya bisa kedeteksi dan bisa nyaman nanti pakai kacamatanya. Untuk orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai katarak, bagusnya dioperasi dulu ya supaya nanti nyaman pakai kacamatanya. Dan untuk dioperasi biasanya yang minus tinggi nih ada katarak terus dioperasi, kadang si minus itu bisa berubah jadi kecil. Jadi yang katarak wajib itu untuk dioperasi dulu ya supaya nyaman nanti dipakainya. Begitupun yang ada keluhan-keluhan penyakit di matanya, wajib dikonsultasikan dulu ke dokter. Nanti untuk pembelian kacamatanya bisa langsung di optikal. Kami sangat senang sekali melayani Anda semua, customer optikal. Begitulah cerita dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapat, mudah-mudahan tidak bosan ya, tidak garing ceritanya. Tapi ini cuma sekedar sharing aja sih tentang